Halo semuanya, selamat datang di channel Mito Coding. Di video kali ini kita akan belajar tentang function. Function adalah blok kode yang mana akan dijalankan, yang hanya dijalankan ketika dia dipanggil. Kita juga dapat mengirim data, kemudian sebagai diketahui sebagai parameter datanya itu dalam sebuah function. Function ini digunakan untuk menampilkan beberapa kali action atau sebuah metode tertentu yang mereka ini penting untuk digunakan kembali. Jadi misalnya kalau teman-teman punya blok kode yang dia bisa dipanggil berulang kali, nah teman-teman bisa bikin dalam bentuk fungsi. Kemudian nanti tinggal di call atau tinggal dipanggil untuk dijalankan. Sehingga membuatnya bisa sekali dan dipanggilnya bisa beberapa kali. Contohnya kalau teman-teman bikin menampilkan si out hello world ini sebanyak 2 kali atau 3 kali, berarti teman-teman harus bikin lagi stdc out dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau teman-teman ingin tampilkan 3 kali dan untuk bikinnya cuma sekali, teman-teman bisa menggunakan fungsi. Nanti tinggal bikin satu fungsi, isinya adalah stdc out hello world, nanti tinggal panggil call nama functionnya, kayak gini. Maka akan dieksekusi. Cara membuat function. Di C++ ini menyediakan beberapa predefined function seperti main. Nah, main ini adalah sebuah function. Inilah tipe fungsinya, kemudian ini adalah blok kodenya dan mulai dari kurung awal buka sampai kurung awal tutup. Di sini sudah disediakan sama C++, jadi kita nggak bisa lagi bikin fungsi yang namanya main. Nggak boleh sama gitu. Kemudian untuk sintak fungsinya, ini contohnya, teman-teman bisa lihat juga ke contoh yang main. Di sini ada void, void itu untuk tipe functionnya. Kemudian ada my function atau nama fungsinya. Dan ada blok kode yang dibungkus menggunakan kurung awal. Untuk tipe functionnya sendiri, dia ada dua jenis, ada yang void dan ada yang satu lagi. Yang satu lagi itu nanti dipecah-pecah berdasarkan tipe data tertentu. Kalau void, fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai. Kalau selain void, kayak integer, string, dan lain sebagainya, maka fungsi tersebut mengembalikan nilai sesuai dengan tipe datanya. Cara memanggil function. Setelah teman-teman mendeklarasikan function, kemudian tinggal kita panggil. Untuk cara memanggilnya, teman-teman bisa panggil nama functionnya diikuti dengan kurung, kayak gini. Misalkan teman-teman punya function namanya adalah my function. Nah, cara memanggilnya untuk menjalankannya itu panggil namanya my function, terus diikuti dengan kurungnya, jadi koma. Maka akan dipanggil dijalankan. Kita coba tes, ini copy. Nah, sini muncul I just got execute. Jadi, ketika kita memanggil fungsi my function, maka semua yang ada di dalam blok kode ini akan dijalankan. Cout adjust buat execute, kita kasih enter. Kalau misalkan kita panggilnya 3 kali, my function, my function, my function, maka my function ini akan dieksekusi sebanyak 3 kali. Maka akan muncul I just got execute-nya 3 kali. Deklarasi function dan definisinya. Declaration di sini dia adalah return type. Ada nama functionnya dan ada parameter kalau ada parameternya kalau kita buat. Kemudian untuk definisinya itu dia adalah body atau isi dari functionnya. Jadi yang void function, kemudian kurung dan ada parameter yang ada di dalam kurungnya ini, dia termasuk ke dalam deklarasinya. Sedangkan kalau untuk yang kurung kurawal, dia adalah definisinya atau kontennya.
Sebagai catatan bahwa jika user mendefinisikan function, seperti contohnya my function, dia dideklarasikan setelah main function, maka akan terjadi error. Jadi kalau teman-teman bikin function setelah main, ini kan main, nah di bawahnya itu bikin function, ini bakal error. Karena kalau di C++, untuk pembuatan function itu, dia harus di atasnya atau sebelum main. Makanya di sini kita bikin di atas. Sedangkan kalau teman-teman pindahin ke bawah, terus dicoba di running, bakal dapat error. My function was not declared. Jadi belum dideklarasikan, nggak kedetek gitu. Jadi memang harus kode fungsi ini dibuat sebelum main. Namun itu juga possible untuk memisahkan deklarasi dan mendefinisikan function untuk kode optimisasi. Jadi ya kan kalau teman-teman pengen pisahin ini boleh-boleh aja di beda file gitu. Misalkan ini integer main itu di file main, sedangkan my function di file apa gitu. Memisahkan. Jadi nanti tinggal dipanggil tuh nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman pengen di satu file yang sama, teman-teman bisa pisahkan antara declare-nya ini sama definition-nya. Untuk declare-nya di awal, jadi kayak gitu. Contohnya di sini ada. Nah, nah ini void my function untuk deklarasinya. Untuk definisinya di bawah. Jadi ini teman-teman bisa copy lagi di bawah. Jadi yang atas cuman deklarasi ini deklarasi tipenya, nama fungsi kurung, kemudian di bawah dipanggil lagi atau ditulis lagi tipenya, nama fungsinya, tapi ada kurung kurawal. Di sini boleh. Kita coba running, nggak ada masalah, nggak ada error. Tapi kalau teman-teman langsung di sini nggak ada deklarasinya dan posisinya di bawah, ya pasti error gitu. Jadi harus didefinisikan dulu di awal, di deklarasi sorry. Di definisinya di bawah boleh. Nah, jadi nanti kalau teman-teman bikin fungsi yang lain, fungsi yang kedua misalkan, teman-teman bisa bikin yang kedua di sini my fun 2 gitu. Terus bikin lagi definisinya di sini di bawah. Void my fun 2 kurung kurung kurawal isinya apa gitu. Next ke bagian parameter. Di parameter di sini ada hubungannya antara parameter dan argumen. Ini mirip-mirip dua-duanya. Karena penamaannya ini masalah penamaan aja gitu. Ada yang menyebutnya kalau di bahasa pemrogramannya ini parameter dan juga yang argumen. Ada juga di contoh kasus kode tertentu tentang ada kelas, ada yang lainnya, ada yang disebut dengan parameter argumen. Tapi intinya ini mirip-mirip juga data yang dikirim ke function gitu. Informasi yang dapat dikirim ke function itu sebagai parameter, sedangkan parameter ini dia beraksi atau bertingkah sebagai variabel di dalam function. Jadi parameter ini di dalam function itu adalah variabel. Nah, cara ngirim data ke variable function ini, nah kita menggunakan input parameter gitu. Jadi sebetulnya penamanya kita bolehlah jadi secara umum dia adalah parameter, tapi penggunanya kayak variabel. Parameter ini dia spesifik setelah function name. Jadi kita harus mendefinisikan dia tipenya apa. Jadi benar-benar spesifik ini tipenya apa, namanya apa, dan pembuatannya setelah variable name atau di dalam kurung sini. Kemudian kita juga dapat menambahkan banyak dari parameternya. Jadi nggak hanya satu, tapi bisa banyak, misalkan satu, dua, tiga, atau lebih. Dan untuk pemisahkannya, kita menggunakan koma. Misalkan parameter satu koma, parameter 2 koma, parameter 3. Contohnya di sini ada my function, ada satu parameter tipenya string. Nama parameternya adalah fname. Kita coba copy.
paste di sini. Nah, kayak gini. Terus untuk memanggilnya gimana? Kalau yang kayak my function, kan manggilnya langsung my function kayak gini, sama kurungnya. Kalau ada parameter gimana? Kalau ada parameter, berarti kita lihat dulu, di sini ada berapa parameter. Parameternya ada satu fname, oh berarti kita harus masukin satu data. Nah, data apa yang harus kita masukkan? Data yang harus kita masukkan harus dilihat dengan tipe datanya. Tipe datanya di sini adalah string, maka kita harus kirim data string. Makanya di sini panggilnya my function kurung, ditambahkan di dalamnya data. Iya, misalkan data Jenny, data Anja. Tapi paste di sini, kita coba running. Nah, muncul Liam, Jenny, Anja, dipanggil 3 kali, tapi dengan data yang berbeda. Kalau yang sebelumnya, my function menampilkan kalimat atau teks yang sama, sedangkan ada kata yang beda, di mana dipengaruhi berdasarkan parameter. Jadi ketika parameter ini dikirim ke function, dia disebut sebagai argumen. Jadi dari contoh di atas ini atau yang fname ini, fname adalah parameter, sedangkan kalau Liam, Jenny, Anja, dia disebut dengan argumen. Jadi kaitannya itu parameter argumen. Tapi ada juga yang nyebut di beberapa programan yang lain, ini juga ada argumen. Gitu. Tapi untuk di sebelum kali ini kita fokus bahwa parameter adalah deklarasi variabel yang ada di fungsinya, yang ada di dalam kurungnya, sedangkan argumen adalah data yang dikirim ke parameter tersebut. Jadi ini adalah parameter, ini adalah argumen. Next ke default parameter. Jadi kita bikin parameter, kita juga bisa bikin defaultnya. Contoh untuk bikin default parameter, di sini kita bisa tambahkan sama dengan setelah bikin parameternya, kemudian datanya, Norway. Jadi Norway ini menjadi nilai default dari country. Kita coba copy sama mainnya sekalian. Nah, cara manggilnya sama seperti di sebelumnya, fungsi yang ada satu parameter, my function Sweden, my function India, kemudian my function USA. Nah, kalau misalkan kita nggak kirim datanya, ini boleh-boleh aja. Kayak gini kurung. Karena kita mempunyai default nilai untuk parameter country. Jadi kalau kita running, pemanggilan 1, kedua, dan keempat sesuai dengan datanya, Sweden, India, sama USA. Tapi kalau yang ketiga, karena kita nggak kirim datanya, maka dia akan ngambil nilai defaultnya, yang Norway. Gimana kalau kita nggak menggunakan default parameter? Jadi string country, seperti sebelumnya. Nah, kalau kayak gini, kita coba running. Dia akan terjadi error di bagian yang ketiga di sini, my function. Karena wajib ada. Kalau kita kirim, boleh string kosong kayak gini. Yang penting ada datanya, jalan lagi. Gitu. Tapi jadi wajib kalau kita nggak pakai default parameter. Sedangkan kalau kita menggunakan default parameter, argumen menjadi opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Karena kalaupun kita nggak kirim, datanya udah pasti ada gitu. Nggak kosong, nggak nol gitu. Next ke multiple parameter. Contoh penggunaan parameter yang lebih dari satu. My function ada parameter pertama string fname, parameter kedua integer age. Kemudian kita tampilkan cout name-nya, spasi ini, kemudian ada age. Pemanggilannya ya sama seperti sebelumnya, kita coba copy. Hanya saja tinggal ditambahkan jumlah parameter dan jumlah argumen. Kalau di fungsinya ada 2 parameter, dan di sini nggak ada defaultnya, berarti wajib kedua-duanya, maka tinggal kita kirim 2 argumen. Argumen pertama dia adalah string, argumen kedua dia adalah integer. Maka kita harus masukkan data string di posisi pertama dan data integer di data kedua, dipisahkan menggunakan komen. Nah, kayak gini.
Jadi sebagai catatan lagi di sini, sebagai pengingat bahwa kalau kita menggunakan multiple parameter, bahwa fungsi tersebut harus dipanggil dengan jumlah argumen yang sama sesuai dengan parameter. Dan urutannya harus sesuai. Jadi kalau misalkan di sini string fname, di sini juga data string yang pertamanya. Selanjutnya adalah integer atau data untuk yang edge-nya. Tapi kalau teman-teman balik, misalkan di sini adalah plus, dan di sebelah kanannya adalah Jenny, ini bakal error. Karena nggak sesuai. Karena nanti bakal yang dimasukkannya itu, argumen yang bakal dimasukkan ke fname, terjadi error. Data string dimasukkan ke ke variable integer, ya bakal error gitu. Lanjut ke bagian return value. Di sebelumnya kita udah coba tentang return void atau kata kunci void digunakan pada fungsi yang ini my function void. Jadi artinya tidak mengembalikan apa-apa. Jadi artinya itu dia mengindikasikan bahwa fungsi tersebut tidak seharusnya mengembalikan nilai. Tapi kalau misalkan kita ingin membuat fungsi yang mengembalikan sebuah nilai, maka kita bisa menggunakan tipe data seperti integer, string, atau yang lainnya. Alih-alih menggunakan void, kita bisa menggunakan return keyword di dalam functionnya. Jadi kalau misalkan void, teman-teman nggak harus pakai return di sini. Tapi kalau ada misalkan integernya, teman-teman pakai return di sini untuk mengembalikan nilainya dan datanya sesuai dengan tipe data fungsinya itu integer. Misalkan satu. Kalau teman-teman bikin tipe di sininya tipe fungsinya adalah string, ya berarti teman-teman harus bikin kembalian string gitu. Misalkan boleh kayak gini, dua ya, satu gitu. Nggak masalah karena dia dibungkus menggunakan kutip dua. Jadi dibaca sebagai data string. Atau boleh kayak kata-kata gini, kalimat. Jadi di sini ada contohnya untuk my function perhitungan number. Ada parameter integer x, kemudian kita return nilainya. Kita coba copy, kita coba running. Nah, 8. Cara memanggilnya agak berbeda dengan function yang void. Kalau ada function yang dia nge-return nilai, maka kita bisa panggilnya itu di cout biar nilai yang dikembalikan itu tampil output. Soalnya kalau teman-teman nggak cout cuman kayak gini misalkan function 3 kita running, function ini betul dijalankan tapi tidak kelihatan gitu, tidak kelihatan dijalankannya karena kan dia nge-return nilai. Sedangkan yang di dalam fungsinya itu tidak ada kayak menampilkan outputnya, hanya mereturn saja. Sedangkan untuk nge-get datanya, teman-teman bisa tampilkan tes ke cout atau ke output. Atau cara lain teman-teman bisa bungkus menggunakan fungsi yang variabelnya itu ditampilkan ke atau dimasukkan ke variabel dulu yang tipenya sama, yaitu integer di sini. Kita bikin result sama dengan terus panggil my function. Nah, kayak gini. Kita outnya result. Nah, cara kayak gini bisa. Atau misalkan 5, data yang dikirimnya jadi 10. Untuk prosesnya, ketika kita memanggil my function dan dikirim 5, 5 masuk ke X. Nah, sebelum di return, di sini ada proses dulu, yaitu proses pertambahan. 5 ditambah X, yaitu 5 ditambah 5. Jadi 10. Kemudian return 10. Return 10, di sini udah ganti jadi 10 karena di return angkanya. 10 masuk ke result. Result kemudian di cout. Tampillah 10. Kayak gitu prosesnya. Contoh di sini lagi, di sini ada penjumlahan yang dimana berdasarkan dua parameter. Ada X, ada Y. Kayak gini, X tambah Y. Jadi kita kirimkan 5 dan 3. Maka 5 akan ditambahkan dengan 3 dan hasilnya adalah 8. Atau teman-teman bisa lakukan prosesnya itu nggak langsung nge-return, tapi dibungkus dulu pakai variabel. Misalkan
integer result kayak gini sama dengan X tambah Y. Terus nanti bisa dioperasikan lagi misalkan resultnya ini dibagi berapa atau dikali atau diproses dengan apa gitu. Baru terakhir di return. Gini, result. Di sini cara kayak gini boleh-boleh aja. Boleh dibungkus dulu pakai variabel, boleh langsung dioperasikan. Selama hasil dari operasinya ini sesuai dengan tipe data kembaliannya, yaitu integer. Kita lanjutkan ke bagian pass by reference. Di contoh di yang sebelumnya itu kita udah menggunakan variabel normal ketika kita mengirim parameter ke function. Kita juga dapat melakukan kirim reference function, dan hal ini dapat digunakan dan juga berguna ketika kita membutuhkan untuk merubah nilai dalam sebuah argumen. Contohnya kayak gini. Teman-teman kan udah pelajari tentang reference nih, C++ reference di video-video sebelumnya. Nah, untuk parameternya juga, selain variabel yang biasa, misalkan integer X gitu ya, atau double result atau yang lainnya, teman-teman bisa kirim juga variabel atau data yang dia tipenya adalah reference. Contohnya di sini ada fungsi namanya swap nums, dan ada dua parameter, nx dan ny. Kemudian ada proses di sini integer z sama dengan x sama dengan y sama dengan z. Jadi nilai x dan z ini kita akan samakan dengan nilai z. Jadi ketika nilai z sama dengan x, kemudian x sama dengan y sama dengan z, semua variabel ini atau tiga variabel ini sama. Di mainnya kita buat dua variabel first num dan second num, 10 dan 20. Dan kita coba testing lihat tampilkan sebelum memanggil swap num. Nilai first num berapa, second num berapa. Kemudian kita memanggil fungsi swap nums, first name dan second name. Yang awalnya beda 10 dan 20. Kemudian setelah terjadi pemanggilan swap nums, kita tampilkan lagi nilai first name dan second name-nya kayak gimana. Nah, maka akan tampil yang berbeda. Kita coba tes. Ini kita copy dulu. Running. Before swap, di sini ada 10 dan 20, atau kita coba pisahkan dulu pakai koma misalkan. Koma. Sebelum terjadi swap, nilai first dan second itu 10 dan 20. Nah, setelah terjadi swap, nilainya ini 20 dan 10. Jadi kayak dibolak-balik gitu. Dan sorry, jadi maksud saya bukan semua nilai di sini sama, tapi kita melakukan perubahan atau switch nilai dari variabel dari yang awalnya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri gitu. Nah, untuk penjelasannya kayak gini. Jadi, ketika kita memanggil swap num, first name masuk ke X atau second name masuk ke Y. Itu kalau teman-teman pakainya itu yang um, variabel biasa, bukan variabel reference. Nah, kalau variabel reference itu teman-teman kayak kalau kita panggil X di sini, maka teman-teman itu ngakses nilai dari yang dikirim. Jadi dari sini tuh dari lokal swap nums mengakses keluar terus ke main di sini variabel first name karena yang dikirim di awal kan first name. Nah, first name ini dia masuk ke Z, variabel lokal di dalam fungsi swap nums. Kemudian di swap num ini
teman-teman merubah nilai X. Nah, merubah nilai X ini bukan merubah secara lokal, tapi kita merubah nilai yang first num. Tapi merubahnya itu bukan di sini. Misalkan first num sama dengan nilai dari second num, misalkan jadi 20. Enggak. Tapi kita lakukan perubahannya itu di dalam fungsi. Jadi perlu menggunakan reference X. Jadi kita akan merubah first name melalui parameter reference X. Kemudian nilainya ini akan diisi dengan nilai Y. Jadi kita memantau nilai Y yang dikirim second num sebelumnya itu adalah 20. Jadi di sini X itu adalah 20. Nah, sedangkan kalau di sini nilai dari Z, atau boleh kita samakan X sama dengan X 20. Kalau di sini Z itu dia adalah nilai X awalnya adalah 10. Nah, sekarang Y ini kan ke Z ini. Sedangkan nilai Z itu adalah 10, maka berubahlah nilai Y jadi 10. Nah, nilai Y ini bukan nilai Y yang di sininya, tapi ke variabel yang di reference. Kita lihat variabel X itu kan di sini adalah first name, sedangkan Y itu adalah second first num adalah dan Y-nya adalah second num. Kalau X di sini berarti kalau X di sini adalah 20, maka first num sekarang berubah menjadi 20. Sedangkan kalau Y di sini, maka dia akan merubah nilai second num yang di luarnya, di luar fungsi itu ya di sini. Data yang terbaru setelah mengeksekusi swap nums, dia menjadi nilainya 10. Jadi di sini adalah 20, di sini adalah 10. Sehingga dibalik. Yang awalnya di sini adalah 10 20, di sini jadi 20 10. Begitu. Jadi lihat di sini dia adalah bantuan untuk menyimpan sementara data awalnya, data awal dari sebelum berubah. Nah, kalau kita masukkan di sini, segitu ya, jadi nggak pakai Z gitu. Jadi di sini isi dari swap nums itu adalah X sama dengan Y sama dengan X. Maka hasilnya sama, 20, 20. Yang artinya kita merubah nilai first num menjadi 20, dan Y ini karena sama dengan X, X-nya adalah X terbaru yaitu 20. Jadi 20, 20 yang tampilnya. Bukan lagi 20, 10. Jadi kita perlu bantuan satu variabel lokal di dalam fungsi swap nums untuk menyimpan sementara ngehold gitu nilai dari X. Biar nanti Y ini ngambil ke Z, itu bukan lagi ke X. Atau istilahnya ngambil ke nilai 10. Nilai awal dari X. Gitu. Init value of gitu. Kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa ulangi video lagi karena memang seperti itu cara belajar saya juga. Lakukan praktis berulang-ulang untuk kasus yang teman-teman belum pahami. Masuk ke pass array. Cara ngirim data array ke fungsi. Ya, sama seperti bikin variabel biasa dan kayak bikin variabel reference. Sesuaikan tipenya. Kalau variabel biasa, misalkan integer, number, integer apa gitu, integer apa nama variabelnya. Nah, kalau untuk yang reference, tinggal tambahkan n di depannya. Contoh kayak gini, kita variabel x, kemudian tambahkan n, jadi ini adalah parameter reference. Sedangkan kalau array, kita sesuaikan. Bikin variabel array itu kan my number kurung siku. Nah, untuk bikin parameternya ya juga sama. Jadi integer, nama arraynya terus tambahkan kurung siku. Bukan jumlah datanya adalah 5. Kayak gini. Nah, di sini fungsinya itu digunakan untuk bikin perulangan menampilkan data yang ada di array. Ini kita coba copy, paste di sini. Kita ganti biar enggak ini. Jadi kita kasih namanya adalah array, di sini juga array. Kayak gini. Kita punya data my number 10 sampai 50. Kemudian kita memanggil fungsi dan kita harus kirim array yang jumlahnya 5 data.
Kita kirimlah my numbers. Nah, di dalam my function-nya, kita lakukan looping, terus integer 0 0, karena indeks selalu dari 0, jumlah batasnya sampai 5, terus if plus plus kayak gini. Terus kita running. Nah, muncul. Nah, cuman di sini masih ada kekurangannya karena dia masih statis. Statisnya itu di jumlah datanya. Jumlah datanya 5 ya berarti kita cuma lakukan looping sebanyak 5 kali 0 sampai 5. Kalau teman-teman pengen dinamis, kayak gini misalkan, kalau dalam deklarasi parameternya boleh. Nah, terus gimana cara untuk menghitung otomatis atau dinamis di kondisinya? Teman-teman bisa bikin variabel dulu di sini, misalkan integer length atau jumlah datanya atau size dari array-nya, array, kemudian pakai size of ukurannya, array. Nah, cuman teman-teman perlu diketahui bahwa size of ini dia menghitung ukuran dalam bentuk bytes. Nah, maka kita harus hitung dulu. Bytes-nya ini kan dia tipenya adalah integer, maka kita harus bagi dengan byte dari integer. Size of integer. Kalau teman-teman di sini pakai string ya berarti size of string gitu. Baru kita kurangin di sini length-nya. Kalau jumlah datanya 5 berarti di sini adalah 5. Length coba running dengan menggunakan data yang sama. Nah, di sini muncul dia dua kali di loopingnya. Kenapa dua kali? Teman-teman bisa cek dulu di sini menggunakan cout. Misalkan cout. Nah, kayak gini. Kita kasih enter. Bikin satu lagi untuk integer. Size of integer. Nah, jadi alasan kenapa ketika kita nge-looping jumlah array di sini, seharusnya kalau ini kan di sini dinamis, tapi dia akan tetap menghitung berdasarkan jumlah data yang kirim dan harusnya ada 5 data. Nah, kalau pada saat di video sebelumnya tentang array, ketika kita get panjang dari array itu akan menghasilkan eh, perkalian dari tipe datanya. Misalkan di sini ada 5 data, 5 kali integer itu 4 byte, jadi 5 kali 4 adalah 20, harusnya 20, kemudian 20 dibagi 4 di sini dan akan menghasilkan 5 data. Jadi 5 length itu harusnya 5, sedangkan di sini 2. Kita coba cek dulu nilai dari masing-masing pembagian array dan integernya. Di sini diketahui bahwa ketika kita ngitung size of array 8, kalau size of integer udah betul 4, seharusnya di sini itu nilai dari array itu 20. 20 karena integer itu 4 dan di sini ada 5 berarti 4 kali 5 20. Harusnya, sedangkan di sini 8. Problemnya itu di sini karena ini. Teman-teman bisa cek ke sini bahwa ketika kita ngirim array ke sebuah function di C++ atau di bahasa C, array tersebut decay into a pointer to its first element. Jadi ketika kita menggunakan size of di parameter untuk array yang dikirim ke function itu akan menghitung ukuran dari pointer bukan dari data array-nya. Jadi 8 ini adalah dari nilai pointernya bukan dari data array-nya. Jadi harus apa ya? Karena di situ ngehitung size of array itu secara lokal. Kalau misalkan kita bikin array-nya di sini ya berarti kita harus hitung juga size of-nya di sini. Itu makanya kalau pengen looping dinamis, selain ngirim data array, teman-teman harus kirim juga jumlahnya. Misalkan integer length atau size-nya misalkan. Nah, di sini teman-teman pindahkan yang jadi size di sini size array gitu ya, size of array atau my numbers di sini. Kemudian size of integer. Kita kirim my number dan size-nya ukurannya. Jadi kalau kita sekarang running, ada 5 data sesuai jumlahnya yang ada di sini. Oke, next. Penjelasan kodenya di sini. Kita coba baca dulu bahwa
fungsi yang ada di atas atau yang udah kita coba, dia mengambil array sebagai parameter. Kemudian di looping, pakai for looping. Kemudian ketika fungsinya dipanggil di main, kita kirim my number ke sini, terus di looping. Ini sama seperti yang sebelumnya saya terangkan. Kemudian sebagai catatan bahwa senang katanya di sini, ketika kita memanggil kita memanggil function, kita hanya bisa menggunakan nama dari array ketika mengirimnya sebagai argumen. Jadi yang dikirim itu namanya saja, tidak dengan kurung sikunya. Namun untuk full deklarasi array-nya dibutuhkan di fungsi parameter. Nah, namun ketika di fungsinya atau bikin variabel array-nya, kita mesti bikin juga kurungnya dan jumlah datanya. Kita boleh samakan di sini array-nya 5, di sini array-nya 5 sesuai. Atau kita bisa bikin dinamis. Ini. Oke, next ke bagian function overloading. Dengan function overloading, multiple function dapat dimiliki oleh parameter berbeda, tapi namanya sama. Contohnya, di sini ada integer my function integer x, terus ada my function lagi float x, ada my function lagi double x, double y. Jadi kita boleh bikin fungsi beberapa asalkan tipenya berbeda. Contoh di sini yang pertama itu adalah integer sebagai return value dan ada parameter integer x. Sedangkan di fungsi yang kedua tipenya adalah float, kemudian parameternya float x, jadi beda ya. Terus yang ketiga di sini beda juga. Itunya ada double, sedangkan parameternya ada dua, double x sama double y. Tipenya juga berbeda, double. Jadi perlu dipertimbangkan juga contohnya, contoh kayak gini itu untuk cara penggunaannya. Di sini ada contoh sampelnya, ada plus function integer x sama y ditambahkan, terus ada plus function double, double x, double y. Jadi perlu dipertimbangkan juga, daripada teman-teman bikin kayak gini, ya sebetulnya boleh, cuman lebih bagusnya nama fungsinya itu disesuaikan. Kalau menambahkan integer ya plus function integer, kalau menambahkan double plus function double, gitu. Terus di sini juga ada contohnya lagi, my_num 1 plus function 1. Ini cara pemanggilannya ya sama seperti biasanya, cara pemanggilannya sesuaikan dengan parameternya juga. Terus lebih disarankan yang mana antara yang kayak gini dan kayak gini? Saya pribadi lebih menyarankan yang dipisah kayak gini, berbeda. Soalnya kalau nama fungsinya sama dan tipe-tipenya ada yang beda, nanti kita bingung sendiri. Kita ketika membaca kode my function, terus di bawahnya ada my function lagi. Kok ini beda gitu. Nah, jadi kita harus bolak-balik ke deklarasinya. Oh, ini kayak gini, ini kayak gini. Untuk memahami kodenya gitu. Namun di sini ada pengecualian. Kalau misalkan ternyata isi function itu adalah sesuatu hal yang sama, misalkan di sini hal yang sama, x tambah y, atau pertambahan dua nilai, dua variabel, dua parameter, ya lebih baik kita menggunakan fungsi yang sama, plus function juga, tapi di sini beda. Nggak ada masalah, compiler nggak bakal ngebaca sebagai error, nggak ada masalah. Istilahnya bukan dibaca sebagai duplikat error, tapi dia dibaca sebagai fungsi yang berbeda, meskipun namanya sama, tapi tipenya berbeda. Nah, disarankan katanya di sini, daripada kita bikin nama fungsi yang berbeda, plus function integer, plus function double, kalau isinya sama, x tambah y, ya lebih baik kita pakai fungsi yang sama. Ini jadi pemanggilannya plus function. Di sini datanya beda. Kalau yang pertama adalah integer, kalau yang kedua di sini adalah double. Dan sebagai catatan bahwa multiple function yang namanya sama itu diperbolehkan selama number atau tipe dari
jumlah atau tipe parameternya berbeda. Misalkan di sini jumlahnya berbeda, 2 parameter, 1 parameter, ataupun jumlahnya sama tapi tipenya beda, di sini integer, di sini float. Itu syaratnya. Pembahasan terakhir di function adalah recursion. Recursion adalah teknik untuk membuat fungsi memanggil dia sendiri. Jadi sebuah fungsi yang isinya itu memanggil fungsinya tersebut. Teknik ini menyediakan jalan untuk memisahkan complicated problem yang menjadi sebuah solusi yang sederhana. Recursion boleh jadi sulit dipahami karena di situ ada pemanggilan dia sendiri. Jadi agak sedikit membingungkan gitu. Jadi teman-teman mesti perulangan untuk mempelajari recursion ini. Cara terbaik untuk mengetahui bagaimana itu terjadi harus dilakukan eksperimen. Jadi kita harus pelajari tersebut. Contohnya kayak gini. Di sini ada fungsi sum, parameternya integer k. Kemudian di dalamnya ada pengecekan kalau k-nya lebih besar dari 0, maka kita return k ditambahkan dengan sum k min 1. Nah, di sini ada pemanggilannya lagi. Pemanggilan fungsi sum. Tapi inputnya beda. Kalau yang di atas k. Kalau yang di sini, jadi maksudnya nggak langsung nilai, tapi ada prosesnya dulu. Jadi nilai k yang di atas ini kita kurangi 1. Kayak gitu. Nah, kemudian dikembalikan, di return. Nah, sebelum di return, di sini nggak langsung nge-return, tapi dihitung dulu di sini sum-nya. Dan ini akan dipecah lagi, jadi artinya kita kembali lagi ke atas, terus ini jadi kayak bentuk looping gitu, dicek lagi if k-nya seberapa, ternyata k-nya di-update gitu. Ini benar-benar sulit dipahami kalau untuk yang baru awal, apalagi awam, yang langsung nyoba tentang recursion. Nah, jadi untuk memahaminya, teman-teman perlu lihat deskripsi pemaparan isi ekstrak dari pemanggilan fungsi ini. Jadi di dalam sum ada pemanggilan fungsi lagi, kita harus cek isinya kayak gimana. Ini sebagai contoh aja, kalau kita masukkan sum 10 ya, maka 10 atau tambah 10 ini kita akan ekstrak menjadi 10 tambah sum K sama dengan 1 berarti K kurangi 1 berarti 10 kurangi 1 menjadi 9. Jadi kayak gini. 10 tambah sum 9. Nah, sum 9 ini kita akan ekstrak lagi 9 dikurangi ya ditambah dulu 9 ditambah kemudian rumusnya kan sum K kurangi 1. 9 kurangi 1 8. Kemudian kita ekstrak lagi bawahnya. 10 9 8. Kemudian karena ini 8 berarti 8-nya dikeluarkan dulu terus dipanggil lagi fungsinya. Sum 8 kurangi 1 7. Terus sampai nanti nilainya 0. Karena ketika nilainya adalah sama dengan 0 atau kurang dari 0, maka prosesnya berhenti. Kita return 0. Artinya nanti akan ditambahkan return 0 itu ditambah 0. Nah, terakhir nanti tinggal jumlahkan 10 sampai 0 ditambahkan. Hasilnya ini sama seperti kayak faktorial, jadi 10 faktorial. Kalau teman-teman masukkan di sini 5, sum 5 berarti 5 faktorial. Kalau misalkan sum 3, maka 3 faktorial. Jadi teman-teman harus hati-hati, terus cara pelatihannya gimana? Nah, kayak gini. Teman-teman boleh ikuti dengan proses nilai yang kecil dulu untuk memahaminya. Jadi kita coba copy di sini, paste. Kita akan coba tes dengan nilai yang kecil, misalkan 3. Kita coba lihat hasilnya dulu. Sum 3. Nah, nilainya adalah 6. Kayak gini jadinya. Sum 3. Kita akan coba ekstrak. Sini. Sum 3. Kita akan ekstrak di sini bawahnya. Sum 3 itu berarti di sini kita cek. K-nya adalah 3. 3 lebih besar dari 0, betul. Maka kita kembalikan ini. Nah, ini
Kita akan convert K-nya itu adalah 3, kemudian sum K ya ganti jadi 3, sum 3 kurangi 1. Terus teman-teman boleh langsung hitung atau boleh kayak gini dulu, misalkan 3 kurangi 1 jadi 2. Nah, selanjutnya di sini kita ekstrak lagi sum 2-nya. 3 tambah sum 2, kita keluarkan ya kayak sum 3 kayak gini lagi. Atau boleh teman-teman copy dari K-nya ini. Kenapa? Karena 2 ini kan dicek dulu, 2 lebih besar dari 0, berarti kita pakai yang di sini. Tambah kayak gini, K ini kita ganti dengan sum 2, jadi K-nya dari 2, kemudian ini ganti jadi 2. Teman-teman boleh copy paste dulu, kemudian hitung 2 kurangi 1, 1. Kemudian copy paste lagi di sini, sum 1. Nah, kemudian sum 1, K-nya 1. 1 lebih besar dari 0, betul, berarti kita pakai template yang di sini lagi. Teman-teman boleh copy, berarti 3 ditambah 3 ditambah ekstrak. K-nya ganti dengan 1, karena di sini sum 1. Nah, juga di sini ganti jadi 1. Sekarang kita copy paste lagi, hitung 1 kurangi 1, 0. Nah, sum 0 yang kita akan ganti sum 0. Ketika K-nya 0, 0 lebih besar dari 0. Salah, karena 0 itu sama. Nah, karena salah, ketika dicek 0 lebih besar dari 0, maka return 0. Karena return 0, maka kita panggil angka 0-nya di sini. Jadi sum 0 itu diganti dengan 0. Nah, kayak gini. Terus, sorry di sini tadi salah, ini bukan 3 harusnya 2, karena sum-nya 2. Nah, harusnya kayak gini. Jadi hasil akhirnya itu tinggal ditambahkan. 3 tambah 2 tambah 1 tambah 0, hasilnya adalah 6. Kayak gini, maka muncul 6. Gimana kalau 4? Ya, kalau 4 tinggal tambahkan lagi. Sum 4 gitu. Jadi di sini ada 4 tambah sum sekian, 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 sekian. Kayak gitu. Tapi prosesnya kayak gini nanti. Cuman nanti kalau semakin tinggi angkanya, semakin besar. Dan semakin panjang gitu. Oke, mungkin segitu aja fungsi yang bisa kita gunakan dan bisa kita implementasikan di pemrograman C++. Sampai ketemu lagi di next video.